Selamat malam kekasih-kekasih Tuhan. Hari ini kita memasuki hari pertama bulan November. Adapun tema renungan minggu pertama adalah mengabdikan hidup kepada Sang Raja. Raja di sini menggunakan R huruf besar yang artinya adalah Sang Pencipta, Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjadi abdi raja dibutuhkan dedikasi, loyalitas, dan integritas. Syaratnya memang tidak mudah, tapi mari kita belajar dari firman Tuhan bagaimana kita bisa menjadi abdinya. Malam ini kita akan belajar bagaimana bisa menjadi abdi raja dari pengalaman Rut dan Raja Daud. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terimalah salam dan hormat kami. Saat ini Bapa, kami bersiap untuk menerima sabda firman-Mu. Buka mata hati dan telinga kami dan lembutkan hati kami, agar hati kami siap ditaburi benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dasar renungan kita pada malam hari ini akan diambil dari Rut pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan 23, Mazmur 18 ayat 20 sampai dengan 30, dan Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21, dilanjutkan dengan pasal 13 ayat 8 sampai dengan 10. Namun, izinkan saya hanya membaca dari Mazmur pasal 18 ayat 20 hingga 30. Untuk yang lainnya, Bapak Ibu bisa melanjutkan membaca sendiri setelah renungan malam ini. Mazmur 18 ayat 20 hingga ayat 30, demikian firman Tuhan. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Engkau berlaku belat-belit. Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak, Kau rendahkan. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan tekun untuk melaksanakannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi seorang abdi dibutuhkan dedikasi, loyalitas, dan integritas. Dedikasi adalah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu. Loyalitas adalah kesetiaan dan kepatuhan. Sedangkan integritas mempunyai pengertian, konsistensi, dan keteguhan yang tak tergoyahkan. Untuk dedikasi, loyalitas, dan integritas, kita bisa belajar dari dua tokoh dalam Alkitab yang menjadi bacaan kita pada malam hari ini. Tokoh yang pertama adalah Rut.
Rut sangat mengasihi Naomi dan juga Allah yang Naomi layani. Ia adalah tipe wanita setia. Dia membuktikannya dengan rela meninggalkan negerinya, yaitu Moab, meninggalkan kerabatnya, segala kebiasaannya, bahkan meninggalkan Allah-Allahnya atau berhala-berhalanya. Dengan ikut ibu mertuanya ke Bethlehem setelah kematian suaminya. Rut berkata kepada Naomi, karena beberapa kali Naomi mendesaknya untuk kembali ke negerinya, karena Naomi akan pulang ke Bethlehem. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Yakni Rut pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Luar biasa apa yang dikatakan Rut. Ini menunjukkan kasih yang loyal, sehingga ia tetap berpaut kepada Naomi kemanapun ia pergi. Ia siap meninggalkan negerinya, meninggalkan semua yang ia kenal di Moab, bahkan meninggalkan kepercayaannya, yaitu Allah-Allah orang Moab atau berhala-berhalanya, dengan ikut menyembah dan mengabdi kepada Allah Naomi. Tokoh kedua yang akan kita teladani sikapnya adalah Daud, yaitu dari Mazmur pasal 18 ayat 20 hingga ayat 30. Menurut catatan sejarah, 1 Raja-Raja 15 dituliskan bahwa Daud seumur hidup melakukan apa yang benar di mata Allah. Hal itu telah dibuktikan dalam hidupnya. Hanya satu catatan kecil yang menjadi cacat dalam hidupnya, yaitu kasus Batsheba dan Uria. Perbuatan keji Daud menyebabkan keturunannya tak lepas dari darah dan pedang. Lihat 2 Samuel pasal 12 ayat 9 sampai dengan 12. Meski Daud pernah melakukan kesalahan fatal, kita juga tidak dapat memungkiri pengakuan Allah terhadap Daud, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Sikap dan perilaku kesehariannya, Daud sudah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ia sangat terbuka dan jujur menyampaikan pengakuan bahwa Tuhan telah memperlakukan dirinya sesuai kebenaran dan kesucian Allah. Daud mengatakan seperti itu karena ia mengalami karya Tuhan yang nyata di sepanjang hidupnya. Tak terhitung berapa banyak Daud mengecap kebaikan Allah. Makanya ia bertekad mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik. Pengalaman berjalan bersama Tuhan membawa Daud pada pengakuan bahwa Allah akan berlaku setia kepada orang yang setia, berlaku tidak bercela kepada orang yang tidak bercela, berlaku suci kepada orang yang hidupnya suci, berlaku berbelit-belit terhadap orang yang hatinya bengkok. Inilah salah satu sifat keadilan dan kebenaran Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana kita bisa mencontoh kasih yang loyal dari Rut, kepatuhan, dedikasi, dan integritas Raja Daud untuk kita terapkan di dalam keluarga, kepada teman, sesama, sebagai wujud kasih dan setia kita kepada Sang Raja hidup kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dunia ini syarat dengan duka cita.
pada masa hidup kita sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai, kita dilanda berbagai kepedihan, duka cita, dan berbagai-bagai kesulitan. Hari-hari kita mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Pergumulan mungkin semakin hari semakin berat. Penyakit belum kunjung sembuh. Ekonomi tidak menunjukkan kemajuan. Namun percayalah, jika Tuhan dapat menolong Naomi dan Ruth, maka Tuhan yang sama juga dapat melakukannya dalam hidup kita, asal kita mau setia dan tinggal di dalam Tuhan seperti yang Naomi dan Ruth lakukan, yaitu 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Sifat yang ada pada diri Ruth, yaitu kasih yang loyal, menjadi semakin penting. Kasih semacam ini yang menggerakkan seseorang untuk berpaut pada objek yang ia kasihi dan tidak mau melepaskannya adalah kekuatan yang berguna dalam dunia yang kian kelam ini. Kita membutuhkan kasih yang loyal dalam kehidupan perkawinan, dalam hubungan keluarga, dalam persahabatan, dalam kehidupan berjemaat, dalam lingkungan kerja, teman sekolah, dan sebagainya, dan sebagainya. Mari kita menjadi seperti Ruth bagi orang tua kita, pasangan kita, saudara kita, sahabat kita, teman kita, relasi kita, atasan kita, guru kita, atau siapapun di sekitar kita yang membutuhkan kehadiran kita, perhatian, pertolongan, dan kasih yang hangat dari kita. Banyak Naomi-Naomi di sekitar kita yang butuh penghiburan dan penguatan dari kita. Dengan mengaca pada firman Tuhan di dalam Roma 13 ayat 9 sampai dengan 10, kita belajar menyerahkan diri dan mengabdi kepada Tuhan dengan mengabdi, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Inilah salah satu wujud pengabdian kita kepada Raja dalam hidup kita. Melalui pengalaman Daud, kita belajar untuk menjauhkan diri dari perilaku fasik dan pada saat yang sama semakin dekat dengan kebenaran Allah. Seperti halnya Daud, kita juga pernah melakukan kekejian bagi Tuhan. Namun dengan penuh penyesalan, Daud datang dan mendekat kepada Tuhan serta menyerahkan diri serta mengabdikan hidupnya bagi Tuhan dengan melakukan apa yang benar bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masa lalu kita, seberat apapun dosa kita, mari kita datang dan mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan dengan penuh penyesalan kita akui segala dosa-dosa kita dan memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita untuk berlaku benar di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan dan mengabdikan hidup kita kepadanya. Mengabdi artinya menyerahkan hidup kita, waktu kita, dan kehendak bebas kita kepada Tuhan. Mempersembahkan talenta-talenta yang Tuhan berikan pada kita untuk kemuliaan namanya. Semua yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu, mari kita jangan tergoda dan tetap hidup di jalan orang benar. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Memasuki minggu pertama di bulan November ini, kami hendak belajar mengabdikan hidup kepada Sang Raja. Melalui teladan Ruth yang setia dan loyal kepada Naomi, kami mau belajar setia dan loyal kepadamu, ya Raja, dalam hidup kami. Walau apapun yang terjadi, baik itu suka maupun duka, tetap mengikut Engkau, ya Yesus Tuhan kami. Melalui teladan Daud, kami belajar untuk berlaku benar di hadapan-Mu.
baik atau tidak baik keadaannya, sebagai bentuk pengabdian kami kepadamu. Namun dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami tidak akan mungkin bisa seperti Rut dan Daud. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami untuk membimbing, memampukan kami, sehingga saatnya Engkau memanggil kami pulang, Engkau mendapati kami tetap setia mengikuti Engkau. Terima kasih Bapa atas penghiburan, penguatan, dan teguran bagi kami melalui firman-Mu pada malam hari ini. Kami juga mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang sempurna untuk setiap kami. Bahkan berkat-berkat yang telah Tuhan persiapkan bagi kami untuk esok pagi. Kini saatnya kami mengistirahatkan badan kami, selimuti kami dengan kasih-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Amin.